Oke, sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, dan ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat bagi kita semua ya. Oke, tolong Miki disiapkan dulu kelasnya, pimpin doanya bersama. Ya, Bro. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada beberapa kursi yang kosong nih, ada yang nggak hadir ya? Ya, Ibu. Siapa yang nggak hadir? Dela sama? Ratri. Apa kabarnya? Sakit. Dela. Kemarin masuk ya? Masuk. Ratri juga kemarin masuk. Hujan-hujanan kali ya kemarin pulang sekolah ya? Iya. 34. Oke. Minggu lalu Ibu ada kasih latihan soal yang di Google Form? Ya. Sudah lihat nilainya belum? Sudah. Ada beberapa yang sudah ya? Iya. Oke. Itu hasilnya secara umum bagus ya. Banyak yang dapat nilai 100. Coba yang dapat nilai 100 berapa orang? Tapi ini rata-rata dapat 100 ya? Iya. Cuman ada yang beberapa yang masih dapat 60 ya kalau nggak salah ya. Sama ada yang dapat 80 juga ya. Nah, itu Ibu sudah lihat hasil jawabannya. Ternyata yang belum dapat nilai 100 itu justru salahnya di soal yang cukup mudah ya. Iya nggak? Tahu kan salahnya kan? Tahu di soal yang nomor berapa? Yang menghitung? Zafir kemarin salah? Iya, salah nomor? Nomor 2. Yang dosis? Salah soal? Salah baca soal. Coba kita lihat ya soalnya. Oke, kita tampilin coba. Nah, soal nomor berapa Zafir salahnya? Nomor 2. Nah, ini ya. Ini pertanyaannya. Berapakah dosis pemakaian sehari dari CTM? Yang ditanya adalah dosis pemakaian sehari. Ya kan? Dosis pemakaian sehari itu kita dapatkan dari mana? Dosis pemakaian. Dosis sigma dikali dosis sigma yang mana? Signanya ini ya? Oke. Dosis pemakaian satu kalinya mana? Ini. Berarti ini menghitungnya gimana? Tinggal 3 dikali 2 kalau satuannya berapa? Soal yang paling gampang kan? Iya, kenapa justru di soal yang paling gampang ya Mbak Yasa? Coba berapa orang kemarin yang salahnya di sini? Ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Terus soal berapa lagi? Nomor berapa lagi yang salah kemarin? Yang ini ya. Nah, yang ini coba. Kalau yang soal mana dia penghapus? Soal yang analisa justru hampir benar semua ya. Oke, kita lihat. Seorang pasien mendapatkan terapi CTM tablet. Jika pasien berumur 10 tahun dengan berat badan 30 kilo diberikan dosis 3 kali 2 mg per hari, berarti ini dosis pemakaian 1 hari kan? Oke, berapakah persentase DM 1 harinya? Kan tinggal masukin ke dalam rumus kan? Coba siapa yang mau ngerjain ke depan? Yang ini. Kan banyak dapat 100 kemarin. Yuk. Biar jelas. Jadi teman-temannya yang kemarin masih salah, tahu salahnya di mana.
Yuk, siapa yang mau? Silakan. Kan sudah dikerjakan kemarin kan? Tinggal menuliskan kembali. Yang ditanya adalah persen 1 hari untuk CTM. Iya, langsung persentasenya. Naila. Nih, siapa kemarin yang salah di nomor ini? Ada. Miki 1. Siapa lagi? Yang dapat 80 kemarin? Ada yang dapat 80 kemarin, siapa ya? Oh, nggak tampil nilainya ya? Iya, yang kloter kedua nggak tampil. Zafir, ini salah juga? Iya. Nah, coba lihat penjelasan dari temannya. Oke, jawabannya 30%. Betul jawabannya? Betul. Oke, jadi kemarin Zafir salahnya di mana? Dari perhitungan ini salahnya di mana? Salah pakai rumus atau salah masukin angka atau gimana? Angka yang mana? Yang ini ya? Iya, sama seperti salah nomor tadi ya? Iya. Oke, jadi materi kita ini kan berkelanjutan, ya kan? Materi yang kita pelajari sebelumnya itu akan kita pakai lagi di materi hari ini, karena hari ini kita masih akan mempelajari tentang ya, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita masih mempelajari tentang dosis, hanya bentuk sediaannya berbeda. Kalau kemarin kita mempelajari dosis sediaan padat, hari ini kita mempelajari dosis larutan, ya. Ya. Nah, ya, ini materi kita hari ini. Hari ini kita akan membahas produk yang sedang viral sekarang. Sirup. Kenapa viralnya? Karena dicari. Menyebabkan gagal? Tidak. Apakah semuanya? Tidak. Yang mana yang menyebabkan gagal ginjal? Paracetamol sirup. Ya. Yang menyebabkan gagal ginjal paracetamolnya atau apanya? Pelarutnya. Pelarut apa? Sekarang kan semuanya di media sosial, di berita, di TV itu aja yang muncul ya. Nah, ya. Jadi kita juga harus tahu karena ini yang akan kita kerjakan, ya. Salah satu yang menyebabkan katanya adalah etilen glikol dan dietilen glikol. Tapi untuk hari ini bukan itunya yang kita bahas, ya. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah menghitung dosis maksimal dari sediaan larutannya, ya. Kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu lalu ya, menghitung dosis maksimum obat. Menghitung dosis obat dan melakukan perhitungan dosis obat. Nah, tujuannya aja yang berbeda karena materinya juga sedikit berbeda. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi nanti kita juga akan berdiskusi kelompok seperti kemarin, ya. Kemudian apa yang akan didiskusikan? Menganalisa dosis maksimal sediaan larutan, ya. Karena berbeda bentuk sediaan, pasti cara perhitungannya juga akan berbeda, ya. Nanti yang akan dinilai adalah menghitungnya itu sistematis atau tidak, ya. Jangan tiba-tiba muncul angkanya dari mana, harus jelas dari mana asalnya, ya. Nah, kemudian nanti di akhir, ya, nanti di akhir pembelajaran sebelum kita tutup dengan doa, Ibu akan adakan post test lisan, ya. Jadi siapa yang bisa menjawab dengan baik akan mendapat nilai Nah, jadi diskusinya harus betul-betul ya. Ya, jangan hanya 1 atau 2 orang saja yang bekerja, ya. Semua harus paham.
ya. Karena setelah ini nanti akan ada latihan soal lagi. Jangan sampai nanti dapat nilai yang di bawah KKM lagi, ya. Oke. Nah, seperti yang kita bahas tadi, kita akan membahas sediaan yang sedang viral, yaitu sirup. Yang akan kita bahas hari ini adalah dosis maksimalnya. Ya, dosis maksimal itu terkait nggak dengan cara pemberiannya? Oke, semuanya pernah minum obat sirup kan? Pernah. Kalau di rumah biasanya minum obat sirup itu pakai apa alatnya? Pakai sendok? Semua? Ada yang lain? Ada yang pakai? Oke. Berarti ada apotek yang memberikan sendok takar? Ada yang tidak? Oke. Ada berapa banyak yang masih pakai sendok? Oke, sekarang kita lihat nih ada potongan berita ya yang berkaitan dengan obat sirup. Judul beritanya yang pertama adalah hentikan pemberian obat sirup menggunakan sendok makan. Ya. Nah, kenapa bisa muncul berita ini? Karena itu tadi banyak ternyata yang minum obat dengan sendok. Sendok yang ada di rumah mungkin maksudnya ya, bukan hanya sendok makan. Ada juga yang pakai sendok yang kecil, ya kan? Kemudian ada lagi berita yang kedua. Jadi bukan hanya satu, berita ini sangat banyak ternyata, ya. Hati-hati minum obat pakai sendok makan. Why katanya? Ya. Kenapa? Kenapa sih nggak boleh? Toh selama ini juga banyak yang menggunakan sendok makan. Kira-kira kenapa? Oke, supaya nggak ribut, kemarin Ibu sudah suruh mempersiapkan ini ya. Ya, coba dibuka. Bawa handphone kan? Nah, coba dituliskan masing-masing pendapatnya di sana. Kalau keroyokan kita nggak dengar. Oh, ini udah ada beberapa yang nulis ya? Kalau ngetik tuh cepet ya? Ya, kebiasaan ya? Kebiasaan WA gitu ya? Oke. Ini kita gedein. Oh, banyak sekali nih. Kenapa jadi kecil deh? Ini udah ada beberapa yang memberikan pendapatnya. Coba kita baca dulu. Kenapa jadi kegedean dia? Nah, ada lagi yang nambah nih. Oke, dah, ini udah bisa terbaca. Yang pertama, minum obat pakai sendok makan bisa menyebabkan kelebihan dosis dari yang seharusnya. Ya. Oke, satu, berarti bisa menyebabkan kelebihan dosis. Yang kedua, kalau misalnya larutan diberikan dengan sendok yang salah akan mempengaruhi efek terapinya. Oke, kemudian berikutnya ukuran sendok berbeda-beda. Ya. Namanya sendok makan, tapi ukurannya ada yang agak kecil gitu ya. Ada yang agak lebar ya. Oke. Kemudian karena dapat merubah dosis, bisa menyebabkan perubahan dosis maksimum. Dosis maksimumnya berubah. Oke. Kemudian ketidaktepatan dosis. Volume sendok pasti berbeda-beda. Yuk, siapa lagi? Karena jika tidak sesuai aturan, dosisnya akan berbeda dengan yang seharusnya. Oke. Kemudian, kalau di situ kekecilan ya. Karena dapat menyebabkan kelebihan maupun kekurangan dosis, terutama pada anak-anak. Iya. Jadi tidak selalu kemungkinannya berlebih, justru bisa kurang ya. Oke. Kemudian ukuran sendok di berbagai tempat tidak selalu sama ya. Ada beberapa pendapat yang sama ya. Karena sendok makan bekas makanan lain dan tidak steril. Anak kos nih ya, nggak nyuci sendok ya. Sendoknya satu untuk semua ya. Oke, karena jumlah sendok makan berbeda dengan jumlah sendok takar. Maksudnya ukurannya mungkin ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan?
Karena menggunakan sendok biasa dosisnya bisa kurang, bisa lebih. Ya. Oke. Coba kita bahas beberapa. Dosisnya akan berbeda jika menggunakan sendok makan biasa. Ini jawaban dari siapa nih? Dosisnya akan berbeda jika menggunakan sendok makan biasa. Siapa yang jawab ini? Siapa? Lupa tulisan sendiri ya, Nabila. Nah, kenapa Nabila? Oke. Oke, ada yang tangkainya bunga-bunga ya. Terus ada yang tangkainya biasa agak kecil. Padahal judulnya sama-sama sendok makan. Sendok teh juga. Ya, sendok teh itu kan biasa buat nyeduh teh ya. Nah, itu namanya sendok teh, tapi ukurannya sama nggak? Enggak. Ada yang agak beleku, ya. Terus ada yang agak datar, ya. Nah, terus ini ada lagi nih, dapat menyebabkan kelebihan dan kekurangan dosis. Ini terkait karena ukurannya tadi, ya. Jadi intinya masalahnya di sini apa? Kenapa berita ini dimunculkan? Kenapa sampai ini dokter ya yang menulis ya. Kenapa dokter sampai melarang pemberian obat menggunakan sendok makan? Kalau menggunakan sendok itu terukur tidak? Tidak. Kalau dosisnya tidak terukur itu kira-kira kita bisa yakin nggak ini obat aman untuk pasien atau tidak? Tidak. Nah, kalau misalnya seperti itu, nanti ketika kita menyerahkan obat ke pasien, apa yang harus kita lakukan? Memberikan sendok takar. Supaya apa? Nah, jadi kita memahami materi ini bukan hanya untuk pasien saja, tapi juga untuk diri kita sendiri, ya. Jadi yang tadi selama ini masih menggunakan sendok untuk minum obat di rumahnya, bisa diganti dengan sendok takar. Kalau misal dapat obat, terus nggak dikasih sendok takarnya, minta aja ke apoteknya, ya. Jadi kita menjamin keselamatan. Nah, itu tujuan kita menghitung dosis ya. Oke. Nah, nanti hasil layar jamboardnya tadi di screenshot dan ditampilkan di LKPD-nya, ya. Jadi dilihat hasil kolaborasi pemikirannya, ya. Oke. Jadi sudah terbayang kira-kira materi kita hari ini akan kemana arahnya? Bayang ya. Nah, nanti masalah yang Ibu berikan, ya, akan kalian diskusikan dalam 3 kelompok. Kelompok A, B, dan C. Kelompok A anggotanya Miki, Naila, Ratri, Raisa, Najwa, dan Yana. Kelompok B, Hesti, Nadia, Zahra, Alvera, Anissa, dan Akila. Kemudian kelompok C, Clarista, Novita, Zafir, Talita, Asyura, dan Adinda. Ya? Oke. Ini sudah duduk berdasarkan kelompok ya? Sudah. Karena pelajaran sebelumnya juga diskusi ya? Oke. Nah, apa yang akan didiskusikan? Yang akan didiskusikan sudah Ibu buatkan LKPD-nya. Nanti kalian kerjakan LKPD berkelompok, ya. Untuk mengerjakannya seperti biasa, kalian bisa buka materi apa saja, ya. Mau cari materi tambahan di internet, contoh-contoh latihan menghitung dosis itu banyak di internet ya. Atau kalian mau buka materi ini, ya. PPT yang sudah Ibu buatkan juga bisa. Kemudian mau pakai buku, kalau di buku paket kan materinya sedikit ya. Ya. Kemudian jangan lupa farmakope ada? Ada. Kalkulator bawa? Bawa. Nah, ini resep yang akan kalian bahas ya. Jadi masing-masing kelompok membahas satu resep. Ini resep 1, resep 2, dan resep 3. Ya. Nah, tadi LKPD-nya sudah dibagikan ya? Oke, yuk coba kita buka LKPD-nya. Sudah? Sudah dibuka. Ya, seperti biasa LKPD diisi dulu identitasnya. Ya, ini kelompok apa? Kelompoknya tadi ada A, B, dan C ya.
Nah, ini kelompok A, B, atau C. Kemudian tuliskan nama anggotanya. Kemudian petunjuk pengisiannya. Karena ini materinya adalah resep, maka nanti dibaca dulu resepnya dengan teliti, ya. Kemudian dianalisa, ya. Yang dianalisa apa? Mulai dari kelengkapan resepnya, kemudian masalah apa yang ditemukan yang terkait dengan dosis, ya. Kemudian menghitung dosis maksimal dan menganalisa hasil perhitungan dosis. Nah, sebelum mengerjakan, kemarin Ibu sudah sharekan materi ya, ada beberapa hal yang harus kalian kuasai dulu untuk mengerjakan LKPD, untuk melakukan perhitungan dosis maksimal. Ya, yang pertama volume sensor. Kemudian jumlah larutan dalam resep, ya, jumlah larutan yang akan dibuat. Oke, kemudian BJ larutan. Yang keempat, oke, dari yang keempat ini sudah paham semua? Bisa mengaplikasikannya ke perhitungan rumusnya? Bisa. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, kita diskusikan, ya. Oke. Kemudian ini tadi ya, nanti hasil screenshot jamboardnya ditempelkan di sini, ya, dikumpulkan minggu depan. Nah, ini untuk tugasnya. Jadi dari 3 resep itu ada 4 LK yang akan kalian kerjakan. LK pertama itu adalah identifikasi kelengkapan resep. Udah bisa semua ya? Udah, nanti dituliskan saja di sini apa saja yang tidak lengkap. Kemudian kalau itu dibutuhkan, apa yang harus kalian lakukan, ya. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah terkait dosis maksimal pada resep. Jadi dibaca dulu resepnya. Yang kita butuhkan untuk menghitung dosis ada apa enggak? Kalau tidak ada, apa yang harus dilakukan? Ya. Kemudian yang ketiga, menghitung dosis maksimal sekali dan sehari dari obat pada resep sesuai kondisi pasien. Ini sudah kita kerjakan minggu lalu, ya. Materinya sama, ini tinggal menyesuaikan dengan kondisi resep. Berarti kalau menghitung sesuai kondisi pasien, berarti yang kita perhatikan adalah umur atau signa atau berat badan, ya. Dan yang terakhir, menghitung persentase dosis maksimal sekali dan sehari. Persentase yang dihitung, berarti menggunakan rumus persen larutan, ya. Sebelum mengerjakan, ada yang mau ditanyakan untuk LKPD-nya? Ya, oke. 10 menit cukup menghitung dosisnya? Cuman 1 resep? Cukup? Oke, sekarang jam 10.25, berarti 10.35 nanti selesai ya. Oke, silahkan dimulai mengerjakan, silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan ke Ibu. Kenapa? Panggil Ibu. Kadar obat pada resep. Obat yang mau hitung DM-nya apa? Berapa kadarnya? 50. Ya udah itu. Kadar obat itu kan sama seperti dosis pemakaian. Nah, cuman bedanya kalau yang sediaan padat, dosis pemakaian 1 kalinya sudah jelas tertulis di sana untuk 1 kali pakai. Kalau ini kan untuk seluruh sediaan, makanya rumusnya berbeda, ya kan? Ini sudah. Ini kurung apa? Ini. Oh, sendok takar kecil. Oh, dikasih tanda. Ini kan nanti kayak ini kan. Burungnya double. Penyelesaiannya ini nyambung. Ini penyelesaiannya ini nyambung. Enggak muat soalnya. Oh. Dua ini penyelesaiannya satu ini. 2 kali sehari. Oke, terus kaitannya ke perhitungannya?
Ini. Itu yang 80% ya. 25, 75. Ini DM. Yang dari? Oh, dari Farmakope. Ini 1 hari 1 kali. Kenapa terbalik? Iya, yang kemarin Urutannya. Berarti harusnya ini duluan ya. Oke. Kelompok B aman? Kelompok B ngapain? Ini numpuknya di belakang gini. Nggak kelihatan. di mana? Itu jumlah kelompok di Seperti biasa, presentasi seperti biasa. Berarti di kadar obat ini yang DM1 itu yang 16 itu ya, Bu? Kadar obat pada resep. Coba buka PPT-nya yang ini. Yang kadar obat pada resep, bukan yang ini, yang PPT yang sebelumnya. Ini kan PPT. Ini PPT yang tadi, PPT yang materi loh. Ini yang mau Ibu buka nih. Nih materi PPT yang ini. Ada kan? Coba. Yang tentang pembahasan soalnya, pembahasan soal mana? Yang mana kadar obat? Kan ini kadar sirup. Nah, yang ini loh. Nah, yang mana kadar obat dalam resep, yang mana jumlah larutan. Nah, nanti kalau udah paham kan tinggal masukin ke rumus presentasinya. Sambil dikirimkan PPT-nya ke WA. Ya. Udah. Udah ada yang ngirim belum? Belum. Materi yang ini kan punya semua kan? Ya. Ibu sharekan kan? Satu per 10 besar dari 1/6. kecil, Bu. Kecil apa besar? 1 dibagi 10 sama 1 dibagi 6. Nah, itu hati-hati. Berarti kaitannya ke Kaitannya ke sini. ke BJ. Jadi BJ yang dipakai Itu 1 gram per 1 gram per miligram. mili. Mililiter. Ini semalam template PPT udah dibikin di rumah ya? Tinggal masukin hasilnya aja. Iya, Bu. Kirimnya ke grup kan? Oh ini ya. Ini yang terakhir yang PDF ini kelompok siapa ini? Kelompok 2. Oh ini dia. Oke. Sudah 10 menit. Udah selesai belum? Sudah, Bu. Kan cuma 1 resep kan yang dihitung kan? Iya. Udah selesai semua? Oke, udah siap untuk presentasi? Udah. Yang disajikan atau yang dipresentasikan nanti masalahnya apa? Ya? Masalahnya apa yang kalian temukan di resep itu, kemudian bagaimana hasil analisanya, apa yang kalian diskusikan di kelompok, ya. Kemudian sampaikan juga nanti hasil perhitungannya, berapa persen dapatnya, ya. Oke, sudah ada yang mau presentasi masing-masing kelompok? Siapa yang mau duluan? Kelompok C. Kelompok C duluan. Iya. Oke, silakan maju kelompok C. Maju semua ya. Kelompok C tadi yang kelompok 3 ini ya?
Lagi ngomong udah ditepuk tanganin. Ini bentuknya PDF ya? Iya, berarti harus ada ini operator yang standby. Siapa? Safir operatornya? Sekalian moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok muda mempresentasikan hasil analisa kami tentang hasil kesehatan. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Jadi hasil yang akan kami bahas kali ini adalah ini, yaitu ada efedrin HCl 80 mg dan paracetamol 1 gram, lalu sirup citrix 5 gram dan aquades 60 ml. Jadi kelengkapan resep yang tidak ada di sini itu yang pertama ada tanggal pembuatan resep. Jadi cara untuk menyelesaikannya itu tanya kepada dokter yang membuat resep, lalu tidak adanya para dokter sama seperti sebelumnya, yaitu dari dokter membuat resep, lalu tidak adanya alamat pasien. Ya, terus ditanya ke pasien. Lanjut ke Cici. Kita akan bahas tentang pembahasan permasalahan dalam dosis. Jadi kalau misalnya kita minum dosis larutan, jadi yang kita harus tahu itu yang pertama adalah kita tahu volume sendok, jumlah larutan. Di sini volume sendoknya itu bisa kita lihat di sini adalah C2 DDC, yaitu C itu adalah sendok makan, yaitu 15 ml. Dan selanjutnya itu adalah jumlah larutan. Jumlah larutan di sini kita bisa lihat aquades at 60 ml. Baik, dan yang selanjutnya itu adalah BJ larutan. Karena di sini dia sudah dalam mililiter, maka kita tidak perlu menggunakan BJ larutan yang lain. Lanjut, yaitu kadar sirup pada resep. Yaitu kadar sirup pada resep, yaitu ada efedrin, yaitu 80 mg. Baik, kita akan lanjut ke permasalahan dari dosis maksimal. Yang pertama, identifikasi masalah pada resepnya itu efedrin HCA menggunakan sendok takar C seperti yang sudah saya bilang tadi, yaitu 15 ml. Efedrin HCA memiliki 2 kali sehari. Dan penjelasannya itu, bahwasannya cara minum di resep itu diganti dengan menggunakan sendok takar 15 ml dengan dosis pemakaian 2 kali sehari untuk anak 10 tahun sesuai dengan resep yang tadi. Baik, selanjutnya saya akan lanjut ke Baiklah, dosis yang kami dapat dari hasil perhitungan dosis maksimal sekali dan sehari yang sudah kami dapat yang sudah kami diskusikan, yaitu dosis maksimum satu kalinya 25 mg dan dosis maksimal satu harinya 75 mg untuk anak berumur 10 tahun. Baik, selanjutnya kami selanjutnya yaitu hasil perhitungan persentase dan dosis maksimal sekali dan sehari, di mana yang persentase satu kalinya yaitu 80% dan persentase satu harinya 3,33%. Jadi pada dosis tersebut dinyatakan tidak overdosis. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Bayu. Silakan kelompok A dan kelompok B untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok C. Kelompok A, B, ada yang mau menanggapi? Gimana hasil diskusi teman-temannya? Kelompok B, iya. Cara? Oh, menggunakan rumus apa gitu? Ada lagi yang mau bertanya?
Kelompok B, satu pertanyaan aja? Iya, kelompok A? Oke, Raisa. Saya Raisa Fitri Ramadhani dari kelompok A. Di resepnya tadi kan yang MF Kotsionya itu kan nggak diketahui itu berapa itu tuh kita harus nanya ke dokter atau gimana? Baik, seperti yang kita udah tahu, ini pertanyaan kita ya. Pertanyaan dari kelompok B. Dari mana dapatnya persennya tadi? Tadi kita masukkan rumusnya persen DM satu kali apa? Ya sudah diketahui. Volume sendok Yang lain ikut jawab. dikali kadar persen per DM 1 hari. DM 1 hari. dikali 100%, karena kita mencari presentasinya. Jadi di sini sudah diketahui volume sendoknya itu C, itu sendok makan itu adalah 15 ml. Jadi kita bikin di sini 15 ml. Per jumlah larutannya di sini kita udah tahu, yaitu 60 dikali kadar obatnya itu adalah 80 mg per DM satu kalinya itu kita mencarinya menggunakan DM satu kali untuk anak umur 10 tahun yang memiliki hasil itu 75 mg. Maaf. 25 mg. Lalu dikali 100%. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi sama dibagi 15 yaitu 1/4. Jadi kita bandingkan, berarti 8/25 itu kita bisa jadikan pecahan yaitu 35/25 dikali 100%. Ada yang bawa kalkulator? Bisa tolong dihitung ini yang memiliki hasil 80%. Baik, kita lanjut ke persen DM Persen satu harinya perlu juga? Atau satu kali saja? Pertanyaan berikutnya dari kelompok A. Oke, pertanyaan dari Raisa yang menjawab akan dijawab oleh Ulan. Jadi kenapa di sini EMF Kotsionya nggak ada? Jadi jumlahnya nggak ada. Jadi kita harus menanyakannya kepada dokter atau bagaimana gitu ya. Nah, karena dia di sini aquadesnya udah 60 mili, kan artinya sampai 60 mili. Jadi EMF Kotsionya tuh otomatisnya 60 mili sampai 60 mili. Jadi jumlah seluruhnya itu 60 mili. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Cukup 2 pertanyaan saja? Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan ditutup dulu kelompok 3. Sekian hasil presentasi diskusi kami kali ini. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok B, kelompok C ya. Kelompok C sudah menjelaskan dengan sangat baik. Berikutnya, siapa lagi? A. A duluan. A. A apa B duluan? A. Silakan yuk. Kelompok A yang presentasi. Tadi kelompok A itu yang kelompok 1 ya? Iya. Oke, silakan. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami semua berdiri di sini dari kelompok 1 ingin
dosis maksimal dari CTM. Nah, dari CTM itu dia kadar obat pada resepnya 0,050 gram. Terus yang perlu kita cari untuk mencari dosis maksimal itu yaitu persentase. Untuk mencari presentasinya kita perlu sigma, volume sendok, CTH, dan jumlah larutan. Selanjutnya kelengkapan resep akan diambil lagi. Jadi di resep ini yang tidak adanya tanggal penulisan resep, penyelesaiannya itu kita bisa tanyakan kepada dokter kapan dokter itu menulis resepnya. Terus yang kedua ada paraf dokter yang tidak ada. Yang ketiga ada alamat pasien, dan itu penyelesaiannya bisa kita tanyakan kepada pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ica. Baik, identifikasi masalah terkait dosis maksimalnya yaitu penimbangannya tidak dalam mililiter. Jadi penyelesaiannya kita harus menggunakan bobot jenis untuk menyamakan satuan mililiter tersebut. Yang kedua, CTM tidak memiliki dosis satu kali. Karena tidak memiliki dosis satu kali, jadi kita harus mencari dosis satu harinya saja. Dosis maksimal akan dilanjutkan oleh Maika. Baik, untuk menghitung dosis maksimal sekali dan sehari CTM itu, kita mencari dosis maksimum dewasa CTM. Itu ada di FI Farmakopeia Indonesia edisi 3 halaman 963. Dia hanya memiliki dosis dewasanya 1 hari, itu 40 mg. Sehingga setelah untuk pasien tadi itu berumur 8 tahun, jadi kita menggunakan rumus delay. Jadi langsung kita masukkan 1 hari sama dengan umur pasien per 20 dikali 40 mg, itu kita dapatkan 16 mg. Selanjutnya untuk dosis persentase dosis maksimal akan dilanjutkan oleh Raisa. Nah, rumus persentase dosis maksimal itu jika obatnya larutan yaitu sigma dikali volume sendok atau jumlah larutan dikali bobot jenis dikali kadar obat pada resep per DM 1 hari dikali 100%. Nah, kita harus menentukan dulu bobot jenis resep kita itu berapa. Untuk menentukannya itu jumlah sirup per jumlah larutan. Dan di resep tadi jumlah sirupnya itu 10 per jumlah larutannya itu 100. Dapatnya 1 per 10. Nah, kita bandingkan sama 1 per 6. 1 per 10 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1 per 6? Nah, karena dia lebih kecil dari 1 per 6, berarti BJ-nya itu menggunakan 1 gram per mililiter. Berarti persentase DM 1 harinya sigma 3 dikali volume sendoknya 5 ml per 100 gram dikali 1 gram per mililiter dikali kadar obat kadar resepnya tadi CTM-nya 50 mg. DM 1 harinya kita dapat tadi 16 mg dikali 100%, dapatnya 46,87%. Berarti obatnya tidak overdosis. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Tuan. Baik, saya dari kelompok C ingin bertanya tadi tentang presentasi dosis maksimumnya. Itu tadi ada disebutkan 1 lebih kecil dari 1 penggunaannya itu gunanya. Baik, Cece, jawabannya akan kami tampung dulu. Ada lagi? Silakan. Perkenalkan, saya dari kelompok B. Ini saya mau bertanya, kalau kan dia lebih kecil dari 1 per 6, jadi pakai 1 gram. Kalau lebih besar? Baik, dan pertanyaannya akan kami tampung dulu. Terima kasih. 2 pertanyaan saja.
dari Clarista tadi akan dijawab oleh teman kita Najwa. Kenapa ini 1/6? Gunanya berapa? Nah, gunanya ini dia itu sudah ketentuannya. Dia itu kan memiliki rumus. Nah, untuk menentukan rumus yang mana yang kita gunakan, kita patokannya ke 1/6. Kalau dia lebih kecil, beda lagi rumusnya. Nah, kalau misalnya lebih besar dari 1/6, kalau lebih besar dia beda. Ya. Kalau misalnya dia lebih besar, beda dari 1/6. Dan untuk jawaban dari Intan akan dijawab oleh teman kita Aisyah Fitri. Pada Aisyah juga. Nah, jadi seperti yang dibilang Najwa tadi, bobot jenis itu dia memiliki dua rumus. Yaitu yang pertama ada bobot jenis 1 gram per mililiter, ada yang 1,3 gram per mililiter. Nah, kalau dia hasil bobot jenis yang kurang dari 1/6, dia pakai yang 1 mililiter. 1 gram per mililiter. Kalau dia lebih besar jumlah ininya, lebih besar daripada 1/6, dia pakai yang 1,3. Misalnya jumlah sirupnya itu 15/60. Nah, ini kan bisa dikecilkan jadi 1/4. Kita bandingkan sama 1/6. 1/4 ini dia lebih besar atau lebih kecil dari 1/6? Lebih besar. Nah, berarti dia memakai 1,3 gram per mililiter. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali kelompok A. Lanjut terakhir kelompok B, silakan. Oh, bisa bukanya? Ini ya? Yang ini tadi ya? Iya. Iya, betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 bakal mempresentasikan hasil diskusi kami tentang riset nomor 2. Sebelum itu, kami bakal memperkenalkan kelompok kami yang pertama, saya sendiri Alfred Hadina. Saya Nadia Ulia. Saya Estila Sasatri. Saya Satika Maulud. Oke, lanjut saja kita ke materinya. Baik, yang pertama itu di sini kami mendapatkan resep nomor 2. Nomor 2-nya itu Diofidin 1 gram, PGS 0,6 gram, sirup Sintex 15 gram, dan Aquades 60 miligram. Jadi, isinya itu identifikasi masalahnya itu yang pertama umur pasien. Penyelesaiannya tanyakan langsung kepada pasien dan para dokter, kepada dokter yang membuat selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya kita mencari DM untuk 1 kali dan 1 hari neofilin. Itu terdapat di Farmakope edisi 3 halaman 1999. 1990. Di sini umur pasiennya itu 14 tahun. Jadi kita menggunakan rumus Billing, di mana umur per 20 dikali DM dewasa. Yaitu DM untuk 1 kali itu 14 dibagi 20 dikali 500 mg sama dengan 350 mg. Sedangkan DM untuk 1 harinya itu 14 dibagi 20 dikali 1000 mg sama dengan 700 mg. Oke, lanjut. Saya akan mencari kadar sirupnya. Masuk kadar sirup itu yang dicari itu sirup Sintex dan Aquades. Jadi sirup Sintex dibagi Aquades 15 gram dibagi 50 gram. Hasilnya 1/4. Kenapa dapat dari 1/4? Karena 15 gram per 60
Warnanya ini kali. Nggak kelihatan. Untuk menghitung presentasi pada DM satu kalinya itu Warnanya terlalu ini. Nggak kelihatan. kali volume sendok bagi jumlah larutan kali BG larutan kali kadar obat resep bagi DM 1 kali 100%. Jadi DM-nya yang resep itu 3 kali 10 mili bagi 60 gram kali 1,3 gram per mililiter kali 1000 miligram bagi 700 miligram kali 100%. Dan hasilnya 92,82%. 92, Keterangannya obat ini tidak otomatis. Oke, baiklah, ada yang mau ditanyakan? kelompok A dan kelompok C. Gak ada yang mau bertanya? Sudah sangat jelas penjelasannya? Sudah? Kelompok C nggak ada yang mau ditanyakan? Kelompok A? Sudah terwakili dengan 2 presentasi sebelumnya, jadi sudah paham? Kan masalahnya berbeda. Nggak ada? Nggak ada? Berarti bagus sekali ya kelompok B ya presentasinya ya, sampai tidak ada yang mau bertanya lagi, saking jelasnya. Iya. Jadi nggak ada yang mau tanya? Sudah jelas? Nah, ada juga akhirnya. Ulan, silakan Ulan. Baik, terima kasih Ulan. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena cuman ini yang resepnya beda sendiri ya, Ciknanya ya. Oke. Oke, silakan. Sepertinya hanya 1 pertanyaan, yang lain sudah puas mungkin. Siapa yang mau jawab? Langsung dijawab atau gimana? Hesti? Oke, silakan. Udah sampai jam 11.
wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok B. Saking jelasnya ini presentasinya sampai tidak ada yang mau bertanya ya. Tapi akhirnya ada satu pertanyaan. Oke, sudah selesai 3 kelompok presentasi. Sudah semuanya menyampaikan dan sudah ada diskusi tanya jawab. Semua pertanyaan terjawab dengan baik ya. Oke, sekarang kita bahas kembali. Nah, untuk resep 1 masalahnya tadi ada pada jumlah larutan dalam bentuk gram. Sehingga untuk menghitung persentasenya kita membutuhkan BJ larutan. BJ larutan kita hitung berdasarkan pada BJ larutan ada berapa tadi? Nah, kapan dia 1 gram, kapan dia 1,3? Tergantung pada kadar sirupnya. Nah, karena kadar sirupnya di sini kecil dari 1/6, maka angka yang kita masukkan ke rumus adalah 1 gram per mili. Ya. Kemudian resep 2. Resep 2 ini masalahnya ada pada Signa ya, CTH2. Maka volume sendoknya dikali 2. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai taunya CTH aja. Ternyata ini masukin 5 mili. Padahal dia CTH2. Kemudian resep ketiga, masalahnya ada pada satuannya mililiter. Jadi jumlah sediaan yang akan kita buat itu sudah satuannya 5 mililiter. Volume sendok dengan jumlah larutan dengan satuan yang sama, perlu nggak kita cari BJ-nya lagi? Tidak. Berarti fungsi BJ di sini apa? Nah, untuk menyamakan satuan jika satuan atas dan satuan bawah berbeda. Sudah paham semua? Sudah. Paham ya? Oke. Nah, sekarang dari hasil diskusi hari ini, dari materi yang kita pelajari hari ini, apa saja yang bisa kalian ambil? Apa saja yang bisa kalian pelajari? Menghitung persentase dosis maksimal larutan, itu yang kita kerjakan hari ini ya. Terus? Apa saja yang mempengaruhi perhitungan dosis maksimum larutan? Apalagi? Perbedaannya dengan materi kita minggu lalu apa? Nah, kalau kemarin kita nggak menghitung BJ larutan ya, sekarang kita hitung BJ. Terus apa lagi? Ada volume sendok. Apa lagi? Ada kadar sirup, ada jumlah larutan yang harus kita perhatikan dari resepnya ya. Oke, tadi Ibu lihat hasil persentasenya ada yang 80%, ada yang 90 berapa tadi? 92%. Itu berarti walaupun dia tidak overdosis, sudah hampir mendekati. Kalau kita kaitkan kembali dengan artikel yang berita tadi, nyambung enggak? Nah, jadi kenapa sampai dilarang menggunakan sendok makan? Nah, ini ternyata setelah kita hitung DM-nya sudah 92%, ya kan? Sudah 92%. Kalau kita menggunakan takaran yang salah, ada kemungkinan terjadi berlebih nggak? Nah, atau seperti yang kelompok B tadi ya, DM-nya 42% ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan takaran yang ukurannya lebih kecil, akibatnya bisa? Nah, ya jadi paham ya kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi obat larutan menggunakan sendok makan. Kenapa kita harus menghitung DM larutan sebelum diserahkan ke pasien? Nah, menjamin dosis yang diberikan itu tepat. Oke, sudah paham semua ya? Sudah. Oke. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu akan memberikan pertanyaan lisan yang bisa jawab, silakan angkat tangan tapi cepat tepat ya. Ya, siapa yang cepat dia yang. Nah, oke, dengarkan baik-baik pertanyaannya. Jika dokter meresepkan suatu sediaan larutan yang mengandung CTM, paracetamol, sirup simplex, dan aquades dengan jumlah sirup sebanyak 10 gram
dan jumlah larutan 100 ml. Rumus persentase mana yang akan kalian gunakan? Ayo. Rumus persentase mana yang akan kalian gunakan? Siapa yang bisa jawab? Langsung angkat tangan. Iya. Siapa? Sebutkan namanya dulu, Nak. Ya, Nadia Ulia. Larutan yang gram. Lalu rumusnya apa? Oke. Berarti menggunakan BJ. Betul apa salah? Betul apa salah? Betul. Ulang lagi pertanyaannya. Resepnya terdiri dari CTM, paracetamol, sirup Simplex dan Aquades. Berapakah dengan jumlah sirupnya adalah 10 gram di dalam 60 ml Aquades. Rumus mana yang dipakai? Berapa Aquadesnya? 60 ml. Rumus mana yang kita pakai? Jadi jawabannya? Sudah jelas, mililiter, ya kan? Jumlah larutan mililiter tidak memerlukan. Nah, itu nggak perlu pinggir panjang-panjang kan harusnya? Iya, ya. Berarti batal. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Keberaniannya tetap dinilai. Oke, sama seperti minggu lalu kita tetap ada latihan uji tertulis ya. Menghitung dosis maksimum ya. Jadi supaya lebih paham lagi, ini kan tadi masih ada ragu-ragu ya. Ada 5 soal nanti akan Ibu kirimkan lagi ke Google Form. Oke? Oke. Ya, bisa dipahami materi hari ini ya? Bisa. Kalau kurang paham nanti latihan soal lagi biar semakin paham. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dulu pertemuan kita hari ini. Oh, untuk minggu depan, nih karena materi dosis sudah selesai ya. Untuk minggu depan kita sudah masuk ke bentuk sediaan pulvis pulveres. Ya. Jadi membuat sediaan. Nah, pulvis pulveres itu apa? Silakan dibaca dulu materinya, ya. Oke, silakan Miki ditutup kegiatan hari ini dengan doa bersama. Siap, Brad. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istirahat. Terima kasih.